Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfariji dari perwakilan proyek pembuatan game kelas TI 2017B yang berjudul Runway. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok pembuatan game TI 2017B. Baik, langsung saya ke perkenalan. Yang pertama ada Agung Yusuf Bahtiar, yang kedua ada saya Alfariji Hendra Firmansyah, kemudian yang ketiga ada Desi Nursari, yang keempat ada Muhammad Hasanuddin, dan yang terakhir ada Surya Nugraha. Baik, langsung saja ke pembahasan gamenya yang berjudul Runway. Nah, Runway adalah game yang menceritakan seorang anak yang bernama Doble yang diculik oleh sekomplotan orang tidak dikenal. Kemudian, dia disekap di sebuah ruangan di dalam rumah yang besar. Doble ingin keluar dari rumah tersebut. Nah, untuk membantu Doble dalam misi pelariannya, maka Doble harus mencari barang-barang yang diperlukan untuk keluar dan kabur dari rumah tersebut. Dalam misinya, terdapat beberapa stage, yaitu stage yang pertama, Doble harus bisa keluar dari sebuah ruangan yang dikunci. Nah, dari stage pertama ini, Doble berada di posisi ruangan gudang. Nah, kemudian lanjut ke stage kedua. Ia harus mencari barang miliknya yang disembunyikan. Nah, si Doble ketika sudah keluar dari stage pertama, ia harus mencari barang-barang yang disembunyikan oleh sekomplotan orang yang menculiknya. Nah, kemudian setelah barang-barang ditemukan, lanjut ke stage terakhir, ia harus mencari pintu keluar agar ia bisa kabur. Nah, supaya si Doble ini bisa berhasil keluar dari rumah yang besar yang menyekapnya, maka Doble harus mencari kunci untuk bisa keluar tanpa diketahui oleh penjaga dari sekomplotan penculik. Dalam game tersebut mengandung sedikit unsur edukasi, yaitu mempelajari bahasa Inggris dari setiap barang yang ditemukan. Nah, pada game ini nantinya player bisa mempelajari beberapa arti atau tentang bahasa Inggrisnya dari barang-barang yang ada dalam gamenya. Contohnya misalkan di dalam itu ada meja, kemudian ada buku, ada tempat tidur, kemudian ada kursi. Nantinya dari nama-nama barang tersebut ada bahasa Inggrisnya dan kemudian ada cara bacanya. Nah, yang kedua ada game overview. Pada game overview di sini penjelasan tentang judul game dari kelompok kami yaitu Runway yang sudah dijelaskan tadi tentang serincinya atau sedikit pembahasan tentang gamenya. Kemudian ada genre game. Genre game dari Runway ini adalah action dan education. Kemudian target dari game ini yaitu untuk semua kalangan, tetapi yang diutamakan usia mulai dari 7 tahun karena mengandung unsur edukasi atau pembelajaran dalam game ini. Kemudian sistem requirement atau kebutuhan sistem yang dibutuhkan untuk menginstal atau memakai game ini yaitu Windows 7, kemudian Windows 8, lalu Windows 8.1, dan yang terakhir ada Windows 10 yang bisa digunakannya. Kemudian platform ya dari game ini yang bisa digunakan yaitu PC. Hanya yang digunakan untuk PC saja. Kemudian pada karakter game, karakter utamanya yaitu Doble main karakter. Nah, Doble ini seperti ini gambarnya. Dia adalah orang yang disekap atau diculik oleh sekomplotan penculik. Nah, ini adalah Johan atau NPC enemy-nya yang nanti bakal ketemu pada stage kedua yang menjaga ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nursari. Di sini saya akan menjelaskan storyboard dari game Runway sendiri. Nah, untuk scan pertama, di sini mencari alat untuk membuka sebuah pintu. Lokasinya di gudang. Nah, untuk aksinya sendiri,
Di sini pemain berjalan mencari alat untuk membuka pintu. Alat yang dibutuhkan untuk membuka pintu yaitu sebuah paperclip atau klip kertas. Nah, pemain dapat berinteraksi dengan beberapa objek dengan mendekati objek sampai muncul bertuliskan untuk lihat. Nah, jadi nanti apabila si karakter utama ini mendekati sebuah alat, nanti di situ akan muncul keterangan ya alat tersebut apa gitu. Kemudian untuk yang scan kedua, menemukan paperclip. Lokasi sama, masih di gudang tetapi di depan meja tempat paperclip berada. Nah, untuk aksinya sendiri, jika pemain berinteraksi dengan objek meja, maka pemain akan menemukan sebuah buku. Ketika pemain berinteraksi dengan buku tersebut, maka pemain akan menemukan paperclip. Nah, paperclip tersebut akan masuk ke inventory pemain dan dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Dan yang terakhir, scan ketiga, ketika pemain membuka pintu. Lokasinya di gudang, tepatnya di depan pintu. Nah, untuk aksinya, setiap stake terdapat tujuan akhir atau ujung stake yang ditandai dengan sebuah game object yang berisi script function yang dapat menentukan apakah pemain berhasil menemukan objek tersebut atau tidak. Saat pemain berinteraksi dengan objek pintu dengan membawa sebuah paperclip, maka pintu akan terbuka dan pemain dapat melanjutkan ke stake berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gameplay dan mekanik dari game ini. Di game ini player harus berhasil keluar dari sebuah ruangan yang terkunci, dan untuk membuka pintu yang terkunci, player harus mencari alat untuk membuka pintu. Dan jika player berada di area pandangan enemy, maka player tersebut akan gagal atau kalah. Untuk pergerakannya, kita bisa menekan tombol D untuk arah kanan, A untuk arah kiri, W untuk arah depan, dan S untuk arah belakang. Untuk berinteraksi dengan objek, kita harus menekan tombol Q dan pause untuk tombol escape. Kemudian alat untuk membuat game ini kami menggunakan Unity. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Aplikasi ini dapat beroperasi di banyak sistem operasi dan sanggup mempublish ke banyak format tipe file, misalnya exe, AFK, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin dari TI 2017B dan rekan saya Agung dari TI 2017B. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang demo game yang sudah kita buat. Nah, kita mulai. Nah, di menu awal ini, di sini terdapat 4 tombol. Yang pertama mulai, yang kedua kredit, ketiga pengaturan, dan terakhir tombol keluar. Kita coba dari pengaturan dulu. Nah, ini di sini di tombol pengaturan terdapat beberapa info. Yang pertama adalah info control player atau keyboard atau tombol apa saja yang akan digunakan dalam game ini. Dan di sini ada sound untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara gamenya. Kemudian di sini ada kredit. Nah, kredit ini adalah kelompok kita yang buat project game ini. Kemudian kita langsung saja ke in-game-nya, mulai. Nah, di sini merupakan cutscene awal atau cerita awal dari game ini. Nah, di sini ini ada merupakan stage 1, di mana di dalam stage 1 ini kita dapat berinteraksi dengan beberapa objek, misalnya dengan kursi. Di atas kanan terdapat info tombol, yaitu misalkan tekan spasi untuk melihat detail objek, kita tekan spasi. Nah, di sini ada unsur edukasinya. Di sini misalkan Indonesia kursi sofa, bahasa Inggrisnya sofa chair, atau ada juga cara bacanya. Kemudian kita untuk menutup pop-up ini kita tekan spasi. Nah, bisa juga kita berinteraksi dengan misalkan kasur.
Nah, ini kasur, dan satu lagi misalkan kita ember. Nah, kemudian jika ingin melanjut ke stage 2, kita coba dulu ke pintu, kita interaksi dengan pintu. Nah, ini adalah pintu. Kita coba interaksi. Nah, di sini ada info ketika kita belum menemukan benda untuk membuka kuncinya, di sini akan terdapat pop-up, cari sesuatu untuk membuka pintu. Nah, kita cari. Sekarang di sini ada buku. Kita interaksi, kamu mendapatkan klip kertas dari buku ini. Nah, klip kertas ini digunakan untuk membuka pintu. Sekarang kamu dapat membuka pintunya. Kita lanjut. Sekarang kita tekan E. Nah, yeay, berhasil. Nah, di sini merupakan stage 2. Untuk detail yang lainnya, detail objek, oh iya, di sini ada CCTV. Dimana ketika kita terdeteksi CCTV dan kita masuk ke area CCTV-nya, di sebelah pojok kiri terdapat bar darah atau bar darah player ini. Ini kan ada notif CCTV, berarti kita hampir memasuki area CCTV-nya. Sekarang kita masuk ke areanya, kita coba. Nah, darahnya mengurang dari 3 menjadi 2. Untuk mematikan CCTV ini, kita harus menemukan saklar. Nah, ini dia saklarnya. Sekarang kita interaksi. Nah, listriknya mati. Otomatis CCTV dan semua yang menggunakan listrik di sini semuanya mati. Sekarang kita bisa lanjut ke stage 3. Stage 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terbuka. Nah, di sini juga ada cutscene, di mana si enemy-nya ini mencari sesuatu kenapa listriknya mati dan masuk ke dalam ruangan yang pertama, stage awal tadi. Saya Agni Subatiar akan melanjutkan mengenai stage 3. Nah, di stage 3 ini tugasnya ialah mencari tas ransel milik player. Sebelum mencari, di sini ada beberapa objek, sama seperti stage-stage sebelumnya. Objek-objek tersebut bisa diinteraksi. Contohnya ini, kita tekan spasi. Nah, di sini ada nama objeknya, bahasa Indonesianya yaitu kursi sofa, bahasa Inggrisnya, dan cara membacanya. Di samping kiri juga ada gambar objeknya. Kita tekan spasi untuk melanjutkan. Nah, kita cari ke ruangan ini terlebih dahulu. Oh, di sana ada tas ternyata. Kita klik interaksi E. Oh, ternyata pintunya terkunci. Untuk itu, kita harus mencari dulu kuncinya. Kita coba ke lemari yang sini. Nah, saya menemukan kuncinya. Mari kita langsung coba kunci pintu manakah yang ini. Kita coba di pintu yang ini. Oh, ternyata bukan kunci pintu yang ini. Mungkin kunci pintu yang ini. Kita coba Nah, benar. Ternyata kunci pintu ini. Tekan spasi. Kita harus mencari lagi di kunci selanjutnya. Kita coba dulu ke sini, apakah dikunci atau tidak. Oh, pintunya tidak dikunci. Ternyata WC. Nah, di WC juga bisa diinteraksi, yaitu toilet. Bahasa Inggrisnya toilet, cara membacanya toilet. Kita cari lagi kuncinya di mana ya? Di sini ada tidak? Oh, ternyata tidak. Ini sama untuk mengetahui detail objeknya. Nah, di sini bisa diinteraksi objek. Kita pencet tekan E. Aku menemukan sesuatu. Ternyata kunci pintu. Siapa yang menaruh kunci di dalam kulkas seperti ini? Oh, ternyata kuncinya ditaruh di dalam kulkas ternyata. Mari kita lanjutkan ke kamar. Klik interaksi objek. Nah, pintunya terbuka. Tekan spasi untuk melanjutkan. Ternyata kunci pintu ini yang disimpan di dalam kulkas. Di sini ada beberapa objek, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Objek-objek tersebut bisa ditekan untuk detail objeknya.
untuk mengetahui cara membacanya, translate bahasa Inggrisnya. Nah, langsung saja kita ambil tasnya, kita tekan E. Kita menemukan ranselku, tekan spasi untuk melanjutkan. Mari kita keluar dari tempat ini. Yuk, kita keluar runway. Kita interaksi objek. Let's go. Nah, kita harus cepat-cepat kembali ke luar. Karena tadi enemy-nya sudah ada di stage 1. Kita press E untuk keluar. Yeay, pintu terbuka. Grup partner. Ini foto-foto dari kelompok kita ya. Nah, yang terakhir ini ada